Smart FM presents Tay Day Way Show with Tung Desem Waddingin. Tay Day Way Show. Ingin aja tapi udah menjalankan apa yang Pak Tung juga sarankan semaksimal mungkin. Mungkin. Tetap manusia, tetap manusiawi. Gagal, berhasil, saja, itu gitu adalah ya. sebuah proses yang biasa dan semua pasti mengalaminya gitu ya Pak Tung ya. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan pertama yang datang minggu lalu dari Bu Anas ya. Bagaimana meyakinkan goal kita Pak Tung? Misalnya kita pengen buka usaha, sementara sekeliling kita tuh mentalnya bukan mental entrepreneur gitu loh. Mentalnya mental karyawan. Nah, ini bagaimana meyakinkan goal kita untuk tetap bisa menjadi pengusaha, bisa mandiri, bisa jadi seorang entrepreneur. Mungkin dari pengalaman Pak Tung sendiri. Itu kan kalau di semua agama, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Semua agama mengajarkan hati-hati bergaul dengan siapa jadi loh. Jadi kalau kepengen jadi pengusaha, bergaullah dengan pengusaha-pengusaha. Zaman dulu ketika saya jadi karyawan pun, begitu ada klien-klien saya, nasabah-nasabah yang pengusaha-pengusaha, saya traktir makan siang, gitu. saya ajak ngobrol, saya main ke kantornya, dan sekaligus menganalisa istilahnya perusahaannya, saya belajar juga. Dari situ, dengan lingkungan yang benar, kita akan jauh lebih benar. Jadi kalau pertanyaannya begini, kalau lingkungan saya kayak tadi Pak, terus diapain? Mentalnya mental karyawan nih. Ada 3 macam. Satu, hapuskan goal Anda, balik lagi. Balik jadi pegawai juga. Ya, hilangkan impianmu, ikut mereka. Yang kedua, tinggalkan mereka. Jadi tentu saja kita tetap berteman. Saya dengan teman-teman lama ya tetap berteman. Tapi kita butuh lingkungan baru, teman-teman baru. Yang artinya ketiga, cari lingkungan baru ya Pak Tung ya. Yang ketiga, kita inspirasikan mereka gitu. Jadi yang ketiga, kita yang memberi inspirasi. Ya, kita memberikan perubahan. Itu jadi 3 alternatif. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Yang mana dulu? Kalau tinggal kan tinggal nyari toh. Lingkungannya di mana? Saya dulu beruntung bergaul juga di organisasi yang namanya Asosiasi Manajemen Indonesia. Kenapa tidak? Di situ banyak sekali pengusaha-pengusaha. Dan saya bergaul dengan mereka. Main cash flow game-nya Robert T. Kiyosaki. Begitu main game itu amazing loh. Zaman dulu saya bilang, wow ini jutaan-jutaan dolar bisa begini. Nah, tapi time fly, berlalu, mendadak. Hari ini bisa juga gitu bisa ya. juga akhirnya gitu ya. Wow, nggak cuma di game tapi di realitinya, kenyataannya gitu ya Pak Tung ya. Tapi seberapa besar sih Pak Tung mental itu kemudian mempengaruhi action yang kita lakukan Pak Tung? Artinya nih sekeliling mentalnya masih ya nggak terlalu mendukung lah ibaratnya gitu. Seberapa besar itu kemudian bisa mempengaruhi action kita Pak Tung? Dari pengalaman Pak Tung sendiri bagaimana? Kalau action itu kan butuh 100% gitu ya. Nah untuk mencapai 100% ternyata urusan mental itu bisa 90% sendiri. 90% sendiri gede ya pengaruhnya ya. Istilahnya kalau kita ngomong mental dalam bahasa pemenang Nobel Daniel Kahneman itu ya tahun 2002. Bagaimana orang ambil keputusan dan kemudian dia take action keputusan. Ternyata ada 2 cara berpikir. Satu think slow, yang satu think fast. Think slow dan think fast. Ya, kalau think slow itu untung rugi dia nimbang. Kalau think fast, suka nggak suka, takut atau berani, jadi sedih atau gembira. Jadi ada unsur itu emosi. Dan ternyata think slow ini seringkali kalah sama think fast. Karena itu spontan gitu ya. Kurang dari 6 detik kita suka nggak suka. Ini bahaya nih, langsung kabur. Dan akibatnya kita tidak menimbang datanya dengan lebih baik. Kalau kita lingkungannya tadi, istilahnya tadi boleh dikata kurang mendukung, informasinya jangan gini. Kita ingat bahwa itu baru masukan dari orang-orang yang salah. Kan dia bukan pedagang toh, dia bukan pebisnis toh. Belum menjalani toh masih jadi mental karyawan kan? Contoh gampang lah, misalnya saya dulu ditawar, misalnya satu perusahaan bank multinasional top sekali di dunia. Wah jadi senior vice president, gajinya jangan tanya setahun 300 ke atas misalnya gitu. Lalu? Nah kalau saya tanya sama rekan-rekan saya yang mantan karyawan yang masih gajinya kecil, kira-kira diterima nggak? Ambil. Otak di lutut atau gimana gitu aja nanya. Iya, nah, karena pikirannya masih tentang gaji besar dan gaji kecil gitu ya. Ketika saya tanya sama Pak Leo Chandra yang punya Columbia Furniture gitu ya, Columbia Elektronik gitu ya. Nah itu ternyata dia punya Columbia itu hanya satu di antara waktu itu 27 perusahaannya. Sekarang lebih banyak lagi gitu ya. Nah ketika saya tanya, saya traktir makan siang, saya tanya Pak Leo, kalau saya ini anaknya Bapak, saya punya kelebihan seperti ini, kekurangan saya seperti ini, saya punya harapan seperti ini, saya punya impian seperti ini. Jadi terus saat ini ada tawaran seperti ini. Menurut Pak Leo diambil nggak? Jawabannya ajaib. Apa? Untuk apa jawabannya itu? Saya mau ngomong gajinya besar gitu, rasanya malu. Saya bilang enggak toh, saya akan pengen belajar tentang keuangan lebih lanjut. Untuk apa? Bisa nggak keinginanmu? Mau jadi pembicara, mau jadi pebisnis, bisa nggak kamu begitu kaya melalui jadi jalur muslim? Oh ya bisa aja. Loh, kalau bisa sudahlah, kamu itu lupakan aja gitu. Usia berapa ketika Pak Tung mendapatkan kesempatan penawaran itu? 32 32 gitu ya.
Nah terus kemudian pada waktu itu sudahlah dia bilang untuk apa? Lu kalau mau belajar itu nanti kamu kaya dulu, kerjakan apa yang kamu suka dan bisa membuat kamu kaya. Setelah kamu kaya, panggil aja orang-orang bank tadi kan dijelasin kamu, nggak usah belajar lagi tentang keuangan mereka yang akan ngaturin kamu. Dan hari ini terjadi gitu ya. Tapi kalau saya tanyanya sama orang yang salah, masa nggak diambil gaji ratusan juta setahun lebih gitu ya? Gitu. Tapi kalau yang tanya sama ini untuk apa? Nah itu kan tanya sama orang salah, jawabannya salah juga. Salah. Itu sebetulnya namanya satu yang namanya unfair advantage. Yang terus saya ceritakan gitu ya. Ada satu keunggulan-keunggulan yang tidak fair bagi orang yang tahu caranya. Tidak fair dong. Yang saya cerita ternyata orang nyari berlian begitu ya. Waktu saya ikut seminarnya Robert G. Allen, ternyata dia bawa satu berlian asli 49%, 49 berlian palsu, zirconias. Kemudian dia bilang, ada nggak yang bisa 60 detik cari berlian ini yang asli? Kalau bisa, kamu ambil aja. Wah, geruduk maju ke depan. Tapi harus bisa ngulangi. Kalau sekali kan beruntung, harus bisa ngulangi. Dan kalau tidak berhasil, ngulangi 2 kali, 3 kali tidak tahu, yang benar mana, bayar $100 mundur semua, tidak jadi itu ya. Siapa pengen tahu caranya? Saya angkat tangan. Kemudian dipakai jam gede itu kan yang di komputer tek 60 detik. 50 detik pertama dia cuma balik aja. Berliannya yang lancip-lancip taruhkan di atas, semuanya 50 detik. Kemudian lihat dari atas mana yang paling mengkilap. Nah itu dapat. Bagi orang yang tahu caranya, kan bisa dapat berlian terus loh. Yang tidak tahu nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Jadi ketika saya ditanya, nah kamu tanya sama orang yang tahu atau enggak? Anda menanyakan pada orang yang tepat atau tidak? Itu kan tantangannya. Kalau itu Anda tanya sama orang yang salah, jawabannya salah juga. Kalau Anda tanyanya salah, salah juga. Salah juga gitu ya. Maksudnya salah, jadi salah pengertian. Jadi gitu ya. salah. Jadi pertanyaannya tepat kepada orang yang tepat. Akhirnya kita mendapatkan jawaban tepat. Jawaban itu seringkali tidak fair bagi orang yang tidak tahu jawabannya. Tapi fair bagi orang yang tahu cara dan mau belajar. Mau dengerin Smart FM kan itu Baik. Berarti memang lingkungan itu juga pengaruh ya Patung ya. Artinya ketika kita bertanya, belajar pada orang yang tepat dan mampu menunjukkan jalan yang tepat juga, pasti keyakinan ataupun apa yang kita inginkan itu juga bisa terwujud gitu. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan lingkungan yang tidak support, tidak mendukung, apa yang kita inginkan juga tidak akan terwujud. Memang ada beberapa yang masih masuk di DNA kita. Jadi ada penelitian yang sangat menarik di luar negeri. Kemarin saya lihat di TV BBC Knowledge atau National Geographic yang 2 orang kembar satu telur. Entah kenapa satu telur satu sperma jadi DNA-nya identik tuh. Semuanya 100% sama. Ternyata ada yang satu G, yang satu normal. Berarti bukan DNA tuh kalau urusan G dan tidak G. Tapi memang betul juga kalau dari awal dia. Tapi berikutnya ada juga yang satunya ada tertentu, yang satunya itu ngerokok, tidak olahraga, makan makanan gini semuanya karena sudah umur 50 sekian tahun, 30 tahun sudah beda benua. Satu di Inggris, satu di Amerika. Yang Amerika dia orang kaya tapi wah hidupnya sehat, olahraga, tidak rokok, tidak minum, semuanya gini. Mendadak kembarannya itu yang identik tadi serangan jantung. Begitu serangan jantung, saudara dikasih tahu, terang aja dari dulu ngerokok, minuman keras gini, tidak olahraga, ya makanya ngaco. Saya kan ini, saya tidak bakalan sakit. Yang dari DNA-nya yang dokternya tanya, kamu gimana? Saya punya kembaran, suruh cek. Males dia cek, untuk apa aku cek gitu ya? Wah, aku sehat hidupnya. Ternyata dicek, ya, memang harus operasi juga gitu ya. Ada sampat yang DNA yang tidak bisa dihindarin. Tapi ada sampat dari DNA yang ternyata DNA-nya sama pun hasilnya bisa bumi dan langit. Iya, karena ada pengaruh dari lingkungan. Ada pengaruh dari lingkungan juga. Ada satu lagi yang kembar identik nih. Kan berapa banyak sih pengaruh lingkungan dengan DNA kita? Istilahnya bawaan lahir sama genetika ya. Dites daya tahan terhadap dingin. Dicelupkan di es. Berapa tahan kamu gitu ya? Ya kalau tidak tahan itu bareng. Satu di ruangan kanan, satu ruangan kiri sama bareng gitu ya. Kalau tidak tahan cabut aja. Yang satu udah, waduh mati aku. Ini dingin banget. Ini kaki tanganku beku. Wah ini aku bisa pingsan nih. Jadi dia ngomong-ngomongnya seperti itu. Cuma baru berapa menit sudah diambil. Yang 1 sampai 15 menit tidak apa-apa. Penyebabnya kenapa? Ternyata yang 15 menit ini punya memberi arti beda. Tidak bakalan mati kok. Dan ternyata kok bisa tidak bakalan mati dia tahu. Ada harapan. Dia pernah ngalami. Dia pernah tugas sama-sama dokter ini. Dua-duanya dokter. Dia pernah tugas di Antartika. Dan pada waktu tugas itu nyebur pakai celana pendek ke tempat yang kolam es itu, harus berenang sana, harus masuk lagi kerusuhan, harus gulung-gulung di salju. Dan dia tahu, tidak apa-apa kok, aku hidup. Jadi cuma es tangan doang, tidak apa-apa. Yang satu sudah takut, aku mati ini jadi salah memberi arti. Aku mati ini, jadi dia langsung takut. Tapi yang satu, karena dia sudah punya pengalaman, dia memberi arti, tidak apa-apa. Salah memberi arti juga berbahaya ya, Pak Tung? Salah memberi arti, DNA-nya sama pun hasilnya beda gitu. Oke, baik. Ditahan dulu sampai di situ, Pak Tung. Nanti kita akan menjawab lagi pertanyaan berikutnya. Jadi pengaruh lingkungan itu juga besar ya, Pak Tung ya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan suatu
sesuatu yang sesuai dengan tujuan Anda, bergabunglah dengan lingkungan yang juga mensupport diri kita. Gitu ya, Pak Tung ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikut yang sudah Anda kirimkan lewat SMS kami di Smart FM di 0812 11 12 959. TDW Show akan segera kami lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. TDW Show. Memberi adalah anugerah. Dengan keikhlasan, kepedulian, serta pelayanan yang optimal, senantiasa kami berikan untuk Anda sejak tahun 1978 dengan selalu berinovasi dalam jasa asuransi. Tripa menyediakan layanan asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran dan perluasannya, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi contractors all risk, asuransi erection all risk, asuransi electronic equipment, asuransi machinery breakdown, serta asuransi uang, baik konvensional atau syariah. Kami layani Anda agar lebih dekat dan lebih bersahabat. Hubungi asuransi Tripa di call center 021 72 22717 atau klik www.tripakarta.co.id. Asuransi kita, asuransi Tripa. Aduh, nyari karyawan susah banget ya. Padahal di kondisi ekonomi seperti saat ini, perusahaan sedang butuh karyawan yang tepat dan memiliki komitmen tinggi. Ya memang, dan kita sebagai HRD juga perlu komitmen untuk merekrut karyawan yang valuable. Masalahnya gini, kalau kita nyari sendiri, kok susah ya dapat employee yang qualified ya? Kenapa nggak ke JAC Rekrutmen aja? JAC? Pernah dengar kan? JAC Rekrutmen itu adalah lembaga konsultan rekrutmen yang sudah proven to over 1,000 client across the globe. Dan database kandidat mereka very huge. Wow. Yang paling penting, JAC nggak cuma untuk perusahaan besar dan publik aja loh. Perusahaan kecil juga bisa menggunakan jasa mereka. Hubungi aja 021 315 9504 atau 06 atau kunjungi www.jac-recruitment.co.id. Don't worry, nggak akan dipungut biaya administrasi kok. Sip lah. JAC Recruitment, specialist across the globe. Kurangnya tayangan untuk anak dan maraknya tayangan yang kurang mendidik di televisi mengharuskan kita untuk selektif dan bijaksana dalam memberikan tontonan bagi anak. Jadi, pastikan tayangan televisi Anda dengan tayangan yang sehat dengan memilih Indovision. Putra-putri Anda akan diajak bermain sambil belajar melalui channel-channel seperti Baby TV, CBeebies, Disney Junior, dan MNC Kids. Belajar lebih menyenangkan karena ditemani oleh karakter-karakter kartun terkenal yang lucu dan menggemaskan. Buat sang kakak, nikmati pula tayangan hiburan dan pendidikan melalui channel Disney Channel, Cartoon Network, Toonami, Nickelodeon, BBC Knowledge, Discovery Channel, History, Discovery Science, dan masih banyak lagi. Untuk melatih kemampuan bahasa si anak, tayangan juga dilengkapi dengan alternatif bahasa pengantar, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Tunggu apa lagi? Berlangganan Indovision sekarang. Hubungi 500 900 atau klik di www.indovision.tv. Indovision, bukan yang lain. Altius, Fortius, Citius, tertinggi, terkuat, tercepat. Dari ajang Formula One hingga Liga Top Dunia, kisah atlet dan dinamika perjuangannya hingga gosip-gosip terpanas di balik pertandingan, semua tersaji apik, membuat Sabtu Anda semakin hangat dan semarak. Semua terangkum dalam Smart Sport. Tim redaksi Smart Sport memilih Gerardo Martino sebagai pelatih baru Barcelona pengganti Tito Villanova. Smart Sport bersama Alina Mahamel setiap Sabtu jam 9 pagi. Smart Sport. Smart Sport hanya di Smart FM. Smart FM Jakarta. TDW Show with Tung Desem Wadding In.
Oke, smart listener, kita lanjutkan TDW Show di sesi di mana kita menjawab pertanyaan atau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan selama ini dalam TDW Show lewat SMS, namun belum sempat terjawab gitu ya. Karena kita bayar hutang. Kita bayar hutang ceritanya untuk edisi kali ini. Kalau tadi kita sudah menjawab tentang faktor pengaruh lingkungan terhadap goal kita, ternyata pengaruhnya itu besar juga besar ya Pak Tung ya. Karena tadi Pak Tung bilang gay, lesbian itu bukan genetika tapi juga bisa karena faktor pengaruh lingkungan gitu ya. Begitupun terkait dengan cita-cita Anda, smart listener. Hati-hati bergaul dengan teman yang salah, bisa membuat Anda juga keluar dari keinginan Anda ataupun melenceng dari keinginan ataupun tujuan Anda. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak Tung ya. Pertanyaan berikut ini datang dari Nur di Medan. Pak Tung, bagaimana sih caranya agar kita punya semangat yang kuat untuk mencapai tujuan? Dan apa yang harus kita lakukan apabila kita mulai merasa bosan dan jenuh dengan apa yang kita lakukan itu? Ini dua macam hal yang berbeda loh. Ya, hampir sama. Tapi Semangat bagaimana kita semangat dan mengatasi rasa jenuh atau bosan? Satu, kalau yang namanya semangat itu adalah timbul dari misi kita yang lebih mulia. Misi yang lebih mulia. Baik. Bukan hanya sekedar uang. Kalau Anda uang, Anda dapat uangnya hilang. Jadi gairahnya hilang. Kalau Anda punya misi, itu totally berbeda. Perhatikan, orang-orang yang paling semangat bahkan tidak dibayar. Pekerja-pekerja sosial, tsunami Aceh dia berangkat bantuin ngangkutin mayat begini apa segala macam. Itu betul-betul pagi siang malam gak kenal jam gitu ya. Karena apa? Karena dia punya misi yang something yang lebih mulia. Dan orang-orang yang punya misi, waduh hasilnya. Contoh, waktu saya di Solo, saya kan juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional. Waktu itu meneliti di Solo. Bedanya apa sih dengan di kota yang lain? Sama-sama tukang kebersihan di kota lain. Saya tanya, Pak, sedang apa? Matanya melotot. Nyapu. Galak ya? Galak. Dalam hati mungkin, ini gaji sudah kecil, panas-panas ini ada orang goblok nanya lagi. Rata-rata jawabannya, ya nyapu. Tapi di Solo beda. Pada waktu itu saya tanya, Pak, sedang apa? Jawabannya sungguh mengejutkan. Oh Pak, saya sedang mempertahankan Piala Adipura untuk ke-8 kalinya. Adipura Kencana di tangan Pak, pasti. Bapak harus tahu, 1 sampai 7 saya ikut andil. Kira-kira nyapunya bersih mana? Bersih yang semangatnya kuat itu loh. Ada misi yang lebih mulia. Betul, misi yang lebih mulia. Ketika saya ngasih seminar, saya seringkali totally true. Nggak ngerti loh saya dibayar berapa. Kan manajemen tuh. Nah, bahkan saya dilepaskan dari negosiasi. Karena kalau negosiasi, pokoknya saya ngomong kosong is orang maunya sharing aja, mau dibayar mau enggak, ya udah gitu ya, penting sharing ya. Panggilan tuh. Cowok panggilan ya. Iya, jadi si matu bang siang malam tunggu panggilan gitu ya. Ya. Nah, ternyata ketika orang yang bergerak dengan misinya dia, itu jauh lebih powerful. Jadi please kaitkan misi Anda dengan yang Anda kerjakan. Apa misi yang lebih mulia dari hanya sekedar cari duit dan ngerjakan yang Anda kerjakan? Gitu ya, saya turut mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ada misi mulia yang diemban gitu ya. Jadi dengan demikian gairahnya tinggi. Kalau Anda ngajar, siapa? Ngajar. Gak enak banget. Saya sedang membentuk anak-anak di masa depan. Ini calon presiden di kemudian hari ya. Calon presiden seluruh dunia. Buktinya Obama dari Jakarta juga. Dari SD Menteng juga. Menteng gitu juga. ya, Nah, kalau mengatasi rasa bosan atau jenuh itu, Pak Tung pasti juga pernah mengalaminya semua kan? orang. Dan kalau satu yang namanya istilahnya bosan, pertanyaannya kita harus tetap melakukan nggak? Kalau nggak break dulu. Breaknya berapa lama? Terserah. Apa yang harus dilakukan selama break? Nah, kalau break Anda do something else atau do nothing. Melakukan yang lain atau tidak sama sekali atau bagaimana? Atau do nothing. Do nothing. Tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, sampai saya pergi pada waktu itu ke San Francisco 1 bulan gitu ya, ke Las Vegas kemana. Nggak ada jadwal, ditanya ngapain? Lula. Bangun tidur lagi. Terserah saya itu emangnya ada yang refreshing ya. Iya. I just want to enjoy life gitu ya. Kalau bahkan dosen-dosen yang di Amerika setelah dia kerja 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka melakukan satu yang namanya sabbatical holiday. Jadi liburan sabbatical itu 1 tahun dia full, 1,5 tahun, 1 semester tidak ngajar sama sekali untuk refresh, learn more, buat karya tulis lagi, baca buku lagi gitu ya, untuk supaya full power lagi. Itu kalau bisa take a break for a while. Take a break for a while. Kalau tidak bisa, ya Anda buat kegiatannya jadi lebih menyenangkan. Contohnya apa tuh? Contoh pada waktu seminar. Saya tuh kalau ikut seminarnya orang lain, itu ngantuk. Nggak semangat. Iya, ilmunya pinter, ilmunya bagus. Tapi bisa menghipnotis saya untuk tidur. Mungkin hipnoterapi kali gitu. Tapi tidak, tidak usah tidur. Bahaya. Nah, saya merasa bahwa kalau gitu kalau saya seminar harus membuat orang break juga. Tapi bukan hanya break, kan tetap harus di dalam ruangan tuh. Saya gangguin tangan kanan ke atas. Terus bergerak gitu ya, goyangkan, bangun. Oke, tangan kiri ke atas, balas. Ya. Berisik ya. Wes ancur-ancuran, nyanyi bersama jengkang-jengking, pijet-pijetan, ngerok. Jadi nggak ada rasa bosan, jenuh, ngantuk, itu nggak ada ya. Jadi ketika kita harus jalanin supaya nikmat,
supaya saya bisa nikmatin, tetapi yang di dalam kekuasaan Anda. Misalnya Anda olahraga supaya nikmat, ditemanin Angelina Jolie, wah ya, Dimarahin gimana gitu ya Pak, kalau Anda emangnya Brad Pitt gitu ya. Ya nggak bisa, kasih syarat yang gampang, ada temannya, boleh toh. Contoh, ketika saya ada teman, kamu olahraga kalau enak apa? Sambil nonton TV Pak. Olahraga sambil nonton TV? Iya, jadi dia musiknya dari mana, terus matanya dia di treadmill, taruh di TV. Good. Lah kalau yang membuat kamu tahan yang mana? Nonton CSI Pak. Very good. Nah kan tinggal tuh ada rekaman-rekaman CSI yang ada, tinggal Anda nonton aja sambil olahraga, jadi lebih nyaman, lebih nikmat. Kalau gitu senang? Iya senang Pak. Berarti jadi kreatif dalam melakukan suatu kegiatan itu juga penting untuk menghindari dari rasa bosan ya Pak Tung. Contoh, saya cari baca variasi. buku. Saya baca buku. Bukunya lagi Daniel Goleman tuh, Emotional Quotient. Sekian 500 halaman bahasa Inggris, baca lep tidur. Istilahnya kalau mau ngomong yang bahasa negatif bosan gitu ya. Kalau bahasa positifnya kurang tertantang gitu. Nah gimana? Saya nanya, saya tanya, penting nggak? Penting. Harus selesai nggak? Harus. Karena itu bidang yang saya pelajarin juga. Kalau gitu saya tanya, supaya bacanya nikmat. Apa yang dilakukan? Nah akhirnya karena saya nanya, otaknya jawab. Saya baca pada waktu di mandi aja sambil whirlpool. Kasih air panas, kasih busa-busanya, terus kemudian kasih musik nadanya barok, 60 ketukan, bawa minuman hangat, terus bawa anggur, bawa makanan, kasih segala macam perlengkapan minuman, terus baca enak banget. Itu tidur atau baca? Baca di kolam. Jangan malah ketiduran. Enak tuh baca. Kemudian ada musiknya enak, nyaman, terus kemudian airnya mulai gak dingin, tendang lagi, jadi panas lagi. Diketok sama istri saya, 2 jam gak keluar, woi, memangnya mandi atau tenggelam? Saking enjoy-nya ya Pak Tung ya. Suddenly prosesnya jadi lebih nikmat. Jadi Anda tanya, supaya nikmat? Dinikmati? Supaya nikmat. Contoh, saya pada waktu jadi karyawan di bank, buka toko buku di Jogja, dari Malang, Jogja. Setiap Jumat saya 7 jam balik 7 jam lagi. Terus apa yang dilakukan biar nikmat? Saya tanya, supaya nikmat, bawain koleksi lagu. Tapi lagu terus 7 jam kan juga blenger juga. Apalagi ya? Kaset motivasi. Ya dengerin lagi. Terus apalagi ya? Bawa makanan. Bawa apa lagi ya? Bantal. Bawa apa? Selimut. Apalagi? Istri diajak. Nah, kemudian terus dari situ sampai akhirnya Jakarta macet. Di dalam. Lah kan sudah tahu macet tuh. Apa yang bisa dilakukan sembari menikmati kemacetan? Dengerin Smart FM misalnya. Dengerin Pak Tung yang semangatnya luar biasa. Atau dengerin CD audionya siapa? Belajar dari mana? CD Happiness Revolution? Happiness Revolution. Nah, kenapa tidak gitu ya? Why not? Kalau belum beli mampir ya? Yes, mana gitu ya. Pak Tung bisa membeli CD Indomaret Happiness juga Revolution? boleh, telepon juga boleh. Oke. Di mana-mana sekarang sudah tersedia gitu ya. Ya, dan untuk tanggal pembelian sekarang ini the last one, tanggal 16 kita undi Honda Freed. Wih, tanggal 16 September ini? Yes, tanggal 16 Honda Freed. Jadi bagi Anda yang tertarik, itu kan Anda bisa bahkan dapat berhadiah seminar segala macam dan undian Honda Freed. Anda bisa telepon di 021 547 6677. Oke. Saya ulangi. 021 547 6677. Cukup Rp147.000, Anda dapat 5 CD audio, dapat tiket seminarnya, juga ada 2 seminar bagaimana kaya dan bahagia melalui properti, terus dapat 10 lagunya Alena, dapat 365 hari pelatihan melalui email, begitu ya. Dan tanggal 16 ini kita undi Honda Freed plus 4 sepeda motor 16 September ini gitu ya. Oke, jadi memang gak ada ruginya untuk membeli langsung CD Happiness Revolution-nya Pak Tung ya. Oke, Pak Tung, baru 2 pertanyaan yang kita jawab. Baru 2 ya? Iya. Jawabnya semangat sih gitu ya. Habis jawaban 1 pertanyaan itu bisa 1 album sendirian. 1 album, iya. Tapi yang pasti kenangan. Album kenangan ya. Tapi yang pasti kita masih akan terus menjawab ya Pak Tung ya. Pertanyaan dan juga komentar yang sudah Anda kirimkan di TDW Show di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. TDW Show. Perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan konflik dalam dunia bisnis. Pernahkah Anda terjebak dengan kondisi emosi Anda saat menghadapi konflik sehingga tujuan Anda tidak tercapai? Bila ya, maka Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi peserta Conflict Resolution Workshop yang dibawakan oleh International Certified Trainer Mark Russell. Melalui metode yang berbeda yakni role play, case study, kungfu dan tai chi, serta pengalaman langsung lainnya, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan Anda dalam setiap konflik yang Anda hadapi. Hadirilah workshop ini pada 16 dan 17 September 2013 di Hotel Grand Melia Kuningan, Jakarta.
Investasi hanya 9,9 juta per orang atau 9 juta sebelum 1 September 2013. Informasi lebih lanjut hubungi Alfieni di 021 9823 7375 021 9823 7375. Semua orang butuh kebebasan hidup yang bebas santai, bebas main, juga bebas olahraga. Asik ekonomi, beri udara yang baik. Ekonomi, ekonomi, apapun itu kegiatannya. Ekonomi, dengan ekonomi bukan masalah. Ekonomi kita atur semua, atur suhunya, arah dinginnya, hemat listriknya. Memperkenalkan AC Panasonic Inverter dengan teknologi Econavi yang otomatis mendeteksi posisi, kegiatan serta tingkat pendinginan sesuai dengan yang diperlukan. Listrik pun jauh lebih hemat hingga lebih dari 50%. Dilengkapi pemurni udara Nano EG yang lumpuhkan kuman, bakteri dan jamur. Anda pun bebas hidup lebih hemat dan sehat. AC Panasonic Inverter Econavi. Liberty to breathe better. Panasonic. Smart Listener, Bank Negara Indonesia dan Garuda Indonesia mempersembahkan Garuda Indonesia Travel Fair 2013 di Jakarta Convention Center tanggal 13 hingga 15 September 2013. One stop shopping untuk paket wisata, tiket penerbangan Garuda Indonesia dan hotel dengan harga spesial. Dapatkan penawaran lebih istimewa dengan menggunakan kartu kredit dan debit BNI Anda, seperti BNI installment 0% selama 3 bulan, diskon hingga 50% dengan penukaran BNI Reward Points, cashback hingga $50, double BNI Reward Point, serta menangkan hadiah grand prize tiket domestik dan internasional gratis. Kunjungi juga lounge BNI serta dapatkan free food and beverage di lounge BNI yang ada, khusus bagi nasabah kartu premium BNI, serta hadiah langsung bagi pengunjung dan door prize untuk nasabah yang telah bertransaksi. Dapatkan pula voucher belanja senilai Rp200.000 untuk 200 orang pertama pemegang kartu debit BNI Platinum dan BNI Emerald yang menukarkan struk transaksinya di booth BNI senilai Rp2 juta per kartu selama promo berlangsung. Jadi jangan lewatkan kesempatan istimewa ini hanya di Garuda Indonesia Travel Fair 2013. Syarat dan ketentuan berlaku. Hubungi BNI Call di 5046 untuk informasi lebih lanjut. Selamat berlibur. The spirit of Indonesia. Smart FM Jakarta. TDW Show with Tung Desem Waddington. Kami lanjutkan kembali TDW Show untuk edisi khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar Anda yang sudah selama ini Anda kirimkan melalui SMS Smart FM di 0812 11 12 959. Saya mau ke Pak Sugeng Santoso. Selamat pagi Pak Sugeng, mudah-mudahan Anda juga pagi ini bergabung bersama kita ya Pak Tung ya. Kali ini beliau berkomentar Pak Sugeng ini. Ya. Pak Tung, berkat Pak Tung saya akhirnya menemukan passion saya. Rasanya nan. Enak tenan gitu ya. Enak tenan. Ini nih bahasanya Pak Tung banget gitu ya. Tiap hari saya selalu segar, bersemangat dan hari ini saja saya full day ngajar terus juga coaching. I feel good. Terima kasih Pak Tung. Salam dari Pak Sugeng Santoso. Salah satu trainer saya, yes. Oke, salah satu trainernya Pak Tung. Pernah ikut train for Walk trainer dalam kondisi tidak bisa ngomong, gagap. Lalu? Dor. Mendadak sekarang jadi pembicara, jadi coach, jadi begini. Oh, I feel saya good katanya terapi gitu ya. 5 menit doang di depan teman-temannya. Gimana cara Pak Tung menterapinya Pak Tung? Jadi manusia itu ceritanya ada cantolan-cantolan. Cantolan maksudnya apa? Ketakutannya dia. Ketakutan, okay. Kalau dirusak, cantolannya dicantolkan kepada orang yang berani. Itu namanya pakai circle of excellency begitu ya. Jadi saya suruh bayangkan di depannya siapa gitu, dan kemudian yang paling percaya diri. Saya suruh dia masuk ke dalamnya, jadi seolah masuk ke orang tersebut, suruh ngomong. Selamat pagi, apa kabar? Suruh ngomong, mendadak dia berani ngomong.
Nah balik lagi kan gitu ya, balik lagi ketimpa lagi ke cantolannya dia yang lama. Proses bolak-balik 2 kali 3 kali langsung boom, langsung berani. Langsung berubah. Langsung seketika. Udah nggak nervous lagi. Langsung jadi pembicara, kalau nggak ditembak nggak turun-turun. Saking ngomong terus gitu ya. Waktunya habis, turun. Nah, terus gitu terus dia. Oke, selamat pagi Pak Sugeng. Ini sudah merasakan perubahan yang luar biasa ya. Nah kemudian ini dari Darta yang ada di Jakarta. Pak Tung, sampai dengan hari ini apa yang saya kerjakan saya merasa belum pas dengan passion saya. Apakah kalau kita bertemu sesuai dengan passion kita, lalu bagaimana kita memulainya, Pak Tung? Misalnya udah bekerja nih, mungkin maksudnya seperti itu ya, Pak Tung ya. Kemudian ternyata itu belum passionnya gitu, Pak Tung. Apakah harus memulai lagi dari nol atau mengikuti apa yang sudah dikerjakan selama ini meskipun itu belum ketemu dengan passionnya? Mungkin maksudnya seperti itu ya, Pak Darta ya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan maksud dari SMS dari Bapak. Selamat pagi untuk Bapak. Semoga pagi ini bergabung juga bersama kita ya, Pak Tung ya. Silakan, Pak Tung. Tergantung, maksudnya tergantung tuh gini, ketika kita memang masih bisa hidup tanpa harus mengerjakan yang kita kerjakan sekarang karena itu tidak cocok dengan jiwa kita, tidak cocok ini, lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti? Nggak bisa Pak, saya ini baru kerja, saya punya tanggungan, anak istri, sekolah lagi, belum punya tabungan lagi. Terpaksa harus kerja, boleh. Lalu? Tapi kerjakan sebaik mungkin, walaupun itu belum cocok dengan passion meskipun Anda. tersiksa batinnya, biasanya kalau nggak enjoy itu kan tersiksa Pak. Harus enjoy. Harus enjoy walaupun, saya beri contoh, ada satu orang itu saking miskinnya, dia ada orang ngelapin kaca di pompa bensin. Sekarang kalau Anda ke Shell kemana ada yang ngelapin kaca untuk membuat nilai tambah. Opo kerja gitu aku nggak bakalan mau. Terpaksa ternyata. Dia nggak bisa sekolah kalau dia nggak ngelap kaca gitu ya. Terpaksa dia ngambil ngelap kaca. Tapi dia punya prinsip, kalau saya belum sesuai dengan passion saya, siapa yang mau ngelap kaca? Masa ngelap kaca profesi? Tapi dia terus dengan ceria, dengan semangat, dengan antusias. Siapa ada mobil dia langsung lari, Pak boleh saya bersihkan kacanya Pak? Oh boleh, langsung bersihkan. Semangat ya. Senang gitu ya. Terus kemudian bahkan kadang kurang sedikit dipakai apa, langsung digosokin pakai kaosnya. Jadi orang yang dilihatin langsung jatuh cinta tuh. Nah ketika jatuh cinta ditanya, nak kamu gajinya berapa? Sekian, tak double mau enggak? Ya langsung mau. Mendadak mau, lah bapak kerja di mana Usaha di radio, wah saya mau jadi penyiar. Ternyata enggak, masuk di radio jadi office boy. Apakah dia passionate kerja jadi office boy? Sudah bukan passionate gitu ya. Tapi dia sungguh-sungguh dia bersin, datang lebih awal dan kemudian dia menunjukkan bisa dipercaya. Jadi ada uang dikembaliin, ada apa segala macam. Bahkan dia mau enggak hitungan. Ini enggak hitungan. Lembur, jujur dan tanya. Waktu itu resesi di Amerika. Kemudian siaran tuh sampai jam 12 malam only. Setelah itu tutup, mereka enggak siaran, enggak ada rekamannya, enggak ada gini. Besok pagi-pagi buka jam 5. Enggak boleh lembur karena lagi resesi. Ditanya, siapa yang mau? Enggak lembur tapi pulang jadi juru kunci. Saya, dia langsung muncul. Oh tapi nanti kalau pulang jam 5 ngabsen dulu loh. Tapi lembur sampai jam 12 malam. Terus masuknya jangan jam 5 pagi loh, nanti bayarnya kan kemarin kami enggak sanggup bayar lembur. Kamu jegloknya jam 8. Sip, enggak hitungan. Dia passionate sekali jadi apa? Penyiar. Begitu jam 12 malam dia latihan siaran sendiri gitu ya. Tentu saja tidak bisa di broadcast, tapi kan di dalam ruangan bisa ada suaranya. Pemancarnya mati ya. Dia latihan, dia jadi passionate sekali terhadap olahraga. Dia latihan. Terus dia terpaksa harus bekerja sebagai office boy, tapi tiap malam dia latihan. Nonton videotapenya pelatihan bola yang ini, wah pertandingan gini-gini. Jadi betul-betul dia sangat ahli di bidang itu. Nah satu hari bosnya tahu, pada waktu pulang ketinggalan, ada yang something ketinggalan. Dari ketinggalan tadi dia lihat, pada waktu masuk, ternyata di ruangan, ternyata penyiar lagi siaran. Wah lampunya dimatikan kan, jadi di luar bisa ngelihat dia di dalam, tapi di dalam tidak bisa ngelihat luar. Terus suaranya kedengaran lagi di luar. Wah ini kok hebat sekali, hafal semua segala pemain. Betul juga, 2 minggu kemudian penyiar olahraganya sakit. Diganti. Siapa yang suruh gantiin? Dia tuh. Dia sudah siap-siap. Jadi kalau Anda kerja sekarang belum di bidang yang Anda passionate, tetap lakukan sebaik mungkin dan tetap siap-siap supaya di kemudian hari ketika peluang datang, rezeki itu nempel. Rezeki itu kombinasi antara peluang dan persiapan. Rezeki kombinasi antara peluang dan persiapan. Itu baru namanya keberuntungan. Pertemuan antara persiapan dan peluang. Peluang doang kita tidak siap ya tidak bisa. Harus ada preparation ya. Ya, Anda preparation ya tetap ada, harus ada peluang. Lalu bagaimana? Apakah kita menantikan peluang itu atau tidak bisa. We create opportunity? We create. Saya sering ngomong, jangan nunggu lampu hijau baru jalan. Maksudnya begini, kan tidak ada lampunya. Nah, kalau kamu nunggu lampu hijau baru jalan, lah mana lampu hijau, lampunya tidak ada, merahnya tidak ada, hijaunya ada. Ya kamu tidak akan jalan seumur hidup. Betul, kalau lampu merah harus berhenti, yes. Tapi kalau tidak ada lampunya, ya jangan nunggu lampu hijau, jalan aja. Jalan aja. Inisiatif, you create gitu ya, your own luck. Bahkan saya
saya percaya kata-kata Henry Ford. Henry Ford bilang ini, saya sangat percaya terhadap keberuntungan. Semakin saya kerja keras, semakin saya kerja cerdas, semakin beruntung saya katanya. Ya itu tadi menarik ya Pak Tung ya. Rezeki itu adalah kombinasi antara peluang dan persiapan. Yes. Gitu ya Pak Tung ya. Karena tidak pernah siap-siap, terus marahin Tuhan kan ya. Tuhan kok aku tidak dapat. Lah situ nggak siap-siap. Nah gitu nggak siap-siap tuh, perlu ada banyak-banyak. Oke. Itu Yes. jawaban untuk yang bertanya dari Pak Darta di Jakarta. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Tung tadi bisa menginspirasi Bapak ya dan juga menginspirasi kita semua. Oke, Pak Tung. Ya, Ini dari Medan. Ini Pak As atau Ibu As ini tidak menyebutkan Bapak atau Ibu gitu ya. Tapi bagaimana caranya Pak Tung agar kita itu kalau bekerja di tempat kerja kita itu kita feeling happy Pak Tung. Bahagia di tempat Mau kerja jurus kita. yang mana banyak loh. Bahagia tanpa syarat ala Anthony Robbins. Terus Ala Pak Tung lah. ala Dr. Shigeo Haruyama, ala Harvard. Saya tuh banyak belajar tentang kata happiness gitu ya. Dan terus Ala Pak praktek Tung sampai dong, hari ala ini. Pak Tung seperti apa? Sama kalau dari saya pribadi saya cuma punya prinsip ini. Yang saya kerjakan ini membuat saya bahagia enggak. Tapi ternyata kalau kita bahagia, yang kita kerjakan jauh lebih baik kok. Nah kalau kita enggak bahagia, cari yang bisa dibahagiakan. Kalau enggak bisa ya mohon maaf ganti aja. Jadi kita betul-betul mengerjakan something that I like this one gitu ya. I Ini feel juga good, pertanyaannya datang dari Bu Dani di Semarang. Ya. Bagaimana membuat mood kita itu agar selalu happy, Pak Tung? Nggak tergantung pada situasi yang ada di sekeliling kita, Pak Tung. Yang namanya mood tidak bisa dicegah, tapi yang namanya emosi berkepanjangan bisa. Mood itu sampai somehow kita dapat berita negatif terus kita langsung sedih ya, manusiawi. Tapi kalau sedih terus selama 3 tahun 3 bulan ya itu berkepanjangan. Itu namanya tidak manusiawi, itu berlebihan. Tapi sekali lagi gini, yang namanya mood itu terus langsung tidak suka. Ya kita secepat mungkin. Jurus nomor 1 untuk merusak mood supaya kita jadi lebih happy, rubah gerak dan rubah arti. Rubah kata-katanya. Kalau rubah gerak itu kita namanya rusak pola. Kalau kita lagi sedih, jari telunjuk ke atas, diputar-putar weng, masukkan ke hidung, dalam tarik ke atas. Sedih nih, mendadak kita ketawa. Iya ya, ngapain sedih ya? Gelo. Ya gelo, itu merusak pola namanya. Ilmu merusak pola ini penting. Merusak yang negatif-negatif kita hajar mendadak. Bahkan saya punya jurus anti bisa gitu ya. Istri saya kan menggigit gitu. Maksudnya menggigit itu dalam arti ngomongnya negatif, maksudnya menyerang dengan kata-kata yang menggigit menusuk hati begitu ya. Daripada saya balas nusuk hati, nah saya ada anti bisa. Gimana? Saya rusak pola. Saya kitik-kitik dia. Nah. Nggak jadi galak ya? Nggak jadi galak. Kalau masih galak tak itik-itik terus. Itik-itik sampai kita ada nyerang. Harus ngerusak pola untuk merubah mood itu ya, Pak Tung ya. Terus kemudian kita ingat, apa warna yang membuat kamu good mood? Warna biru. Oke, bayangin biru. Cool. Di mana? Di pantai, di mana? Oh, yes. Bayangin ya pantai. Warna juga bisa warna, mood yes. ya, Pak Tung ya. Jadi kita fokusnya kita rubah, bayangannya kita rubah, gerakannya kita rubah, kata-katanya kita rubah, artinya kita rubah. Mendadak mood kita kembali strong gitu. Dan ya. kitalah yang menentukan mood kita itu, bukan dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Oke Pak Tung, kita harus break lagi nih. Nggak bisa dari break terus gitu ya. Oke, yes. Karena kita masih punya 1 segmen lagi. Nanti kita akan juga menjawab pertanyaan berikutnya. Tapi mungkin Pak Tung ada yang ingin disampaikan terkait dengan, katanya Pak Tung mau bagi-bagi kesempatan untuk smart listener mengikuti seminar Pak Tung secara gratis melalui SMS. Silakan Pak Tung, kesempatan. Jadi saya ada satu seminar yang namanya Financial Revolution begitu ya. Anda boleh kok duduk di Platinum, itu duduk di deretan paling depan, harus biasanya 3.500.000. Sekarang 10 yang pertama cukup 927.000. Anda masih dapat something yaitu 7 CD Financial Revolution, 5 CD Audio Happiness Revolution, 2 DVD How to Break Income. Duduknya juga Anda dapat 1 kali makan siang ya dengan saya. Atau VIP, jadi kalau tadi dari 927.000, VIP yang harusnya 2,5 juta cukup 427.000 rupiah. 2 hari full Financial Revolution, merevolusi kondisi keuangan kita. Tanggal 28-29 September, Sabtu dan Minggu, 28-29 September. Saya juga ada kelas yang lebih murah lagi, kelas amal begitu ya. Itu ada kelas general, 100.000 per orang gitu ya, lebih murah lagi. Tapi ada yang lebih murah lagi gitu ya. Tanpa buku tanpa gini, Anda boleh namanya kelas festival. 150.000 namanya kelas festival. Aja, ya? Tapi tentu saja Anda caranya bagaimana? Jadi Anda kirim FR, nama dan kelas yang Anda inginkan. Kalau yang namanya VIP, general, festival. Nah, kelas amal ya campur dengan festival. Jadi Anda tinggal FR, nama. Kalau Anda pilih, Pak saya mau datang 150, yang datang 10 orang. Boleh silakan 10 orang di namanya. Tapi kalau tidak datang, tolong ngabarin. Karena kasihan, tempatnya kan bisa dikasihkan orang lain gitu ya. FR nama, email, dan kelas yang Anda inginkan, Anda akan dihubungi. Jadi tenang saja. Anda SMS ke 08111, 081-nya 3 kali, 63873.
Tapi ini tempatnya terbatas loh. Kalau orang kirim, Jadi Pak saya buruan, ya? 100 sudah penuh ya wis. I'm so sorry, kita tolak. Jadi first come first. Yes. Jadi Anda kirim FR, nama, email, dan kelas yang Anda inginkan. Kemudian SMS ke 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Oke, langsung SMS ke sana untuk mengikuti kelas ini secara gratis ya, Yes. Patung ya. Oke, Patung, nanti informasinya kita ulang kembali ya. Yes, Tapi dengan senang hati. sebelumnya kita harus jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut. TDW Show akan segera kembali. Day Show. Anda tertarik berbisnis franchise apotek? Bisnis kebutuhan kesehatan yang sangat prospektif. Franchise apotek PT Kimia Farma adalah pilihan tepat. Berpengalaman lebih dari 70 tahun dengan jaringan hampir 500 outlet di seluruh Indonesia. Apotek Kimia Farma terpercaya dengan format modern dan layanan lengkap serta tenaga farmasi yang siap memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Kini hadir dalam acara Franchise and License Expo Indonesia 2013 6-8 September. Datang dan kunjungi booth Kimia Farma di Hall A50 Assembly Hall Jakarta Convention Center mulai jam 10 pagi sampai 8 malam. Info lebih lanjut hubungi 021 385 7245 atau klik www.kimiafarmaapotek.com. Apotek Kimia Farma, berpengalaman, lengkap dan terpercaya. Daftar dan ikuti workshop Effective Coaching Counseling for Leader. Dalam program dahsyat ini Anda akan pulang dengan membawa bekal berbagai ilmu spektakuler, yakni MBTI, Performance Analysis System, proses detail melakukan coaching counseling, plus metode People Map yang mudah diterapkan untuk mengembangkan orang-orang Anda. Berbagai buku, CD, VCD, hingga reminder card akan diberikan secara gratis untuk membantu pembelajaran Anda. So, jika Anda mencari workshop kepemimpinan yang pas, praktis, dan mudah diimplementasikan, ikutilah workshop yang satu ini. Workshop ini dilaksanakan tanggal 17 sampai 18 September 2013 di Jakarta. Akan difasilitasi langsung oleh The Best EQ Trainer Indonesia, Anthony Dio Martin, dan Max Sandy. Telepon sekarang juga KHR Excellency di 021 351 8505 atau 021 386 2521. To be a great leader, you must invest in yourself. Apakah Anda memiliki sebuah mimpi, dreams, goals yang ingin Anda capai dalam hidup Anda, tetapi rasanya ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk bisa mencapainya? Hal ini menghalangi Anda untuk bisa memiliki dan menjalani kehidupan seperti yang Anda cita-citakan. Sesuatu yang menghalangi. Inilah yang disebut dengan life traps atau jebakan-jebakan kehidupan. Mau tahu tentang life traps? Simak pembahasannya bersama Mr. Bayu Lutfianto, Graphing Detective and Handwriting Analysis Master Trainer, Kamis 5 September jam 6 sore di Smart FM. Penerapan Operational Excellence oleh SSCX ternyata tidak hanya sukses diterapkan dalam industri manufaktur. Industri keuangan seperti asuransi, leasing, dan bank juga dapat meraih sukses dengan Operational Excellence, terutama untuk meningkatkan performa sales dan marketing. Seperti apa strategi penerapan Operational Excellence dalam industri keuangan? Simak pembahasannya dalam perbincangan interaktif bersama Ibu Reiko Nizio, Business Development Manager, dan Bapak Rifki Rizal, Senior Consultant dari SSCX. Kamis 5 September jam 5 sore di Smart FM. SSCX for Operational Excellence. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM Jakarta. TDW Show with Tung Desem Waddington.
Tidak terasa kita udah ada di segmen akhir, tapi kita masih punya waktu ya Patung ya untuk bicara tentang ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke SMS Smart FM selama ini di TDW Show. Tadi Patung ini memberikan kesempatan bagi Anda Smart Listener yang pengen ikutan seminar Financial Revolution ya. Bagaimana uang mengejar kita, usaha tanpa duit sama sekali, bagaimana mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% dan bukan hanya strategi. Tapi kita ajarkan ternyata orang-orang yang berhasil itu selain strategi dia punya goal, punya cara berpikir yang tepat. Berikutnya alasan sangat kuat. Alasan yang sangat kuat. Di dalam seminar kita buat quiz sampai orang cry, sampai orang begini keluar punya alasan sangat kuat. More than that, kita ajarkan juga satu kekuatan yang namanya stay strong. Itu caranya bagaimana? Jadi satu paket lengkap itu one of my best seminar adalah Financial Revolution. Dulu orang harus 8 juta, sekarang gratis pun boleh datang. Boleh datang. Caranya ke SMS tadi ya Patung ya. Ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Ini kelas amal gitu ya Pak? Ya kelas amal. Ada kelas yang lain-lain. Anda, enggak, saya mau bayar Pak. Supaya dapat CD-CD Anda semua. Supaya makan siang dengan Anda. Boleh silakan, itu golongan platinum. Jadi 2 hari full dapat CD hadiahnya aja 8,5 juta, dapat tiket seminar yang lain. Semuanya itu boleh di SMS dan ditanya. Kemana? Ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Oke, ketikan FR spasi nama, kemudian alamat email, kemudian SMS. Kelasnya kelas apa gitu ya? Platinum, festival, VIP, atau kelas amal? Ya, kalau ada kelas tanda tanya juga boleh, nanti nanya-nanya akan dihubungin dulu. Nanti akan dihubungi oleh petugas yang ada di sini. Tapi amal pun boleh. Gratis Anda bayar boleh pakai datang, doa ya? Gitu ya. Doanya bukan untuk saya, doa untuk pemerintah boleh, doa untuk istri Anda sendiri boleh. Iya, ini menarik. Silakan jadi Anda mendaftar langsung di SMS-nya 08111 081-nya 3 kali 63873. Bicara soal Financial Revolution gitu ya. Kayaknya memang ini everybody's problem gitu ya. Karena ada pertanyaan dari pendengar kita juga di Medan kaitannya dengan financial gitu kan. Nah Pak Tung, selama ini kan seringkali kita mendengar ada istilah besar pasak daripada tiang gitu ya. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kok bisa? Ngutang siapa itu? Ada juga pertanyaan dari Nia di Medan yang menanyakan tentang bagaimana ya caranya Pak Tung agar pengeluaran kita itu tidak lebih banyak daripada pemasukan yang kita peroleh. Nah, ini nih jurusnya sederhana. Apa tuh? Nomor 1, begitu kita terima duit langsung kita sisihkan dulu. Nah kalau orang yang kehabisan duit kan begitu terima duit dia habis-habisin, kalau ada sisanya baru ditabung. Kita enggak, terima duit berapapun ambil 10% sikat dulu. Berarti kan selalu penghasilannya lebih gede toh. Kemudian berikutnya, kalau kita masih belum bisa ngontrol tentang kartu kredit, langsung gunting aja. Ketika saya ada satu teman gitu ya, ketua organisasi, wah ternyata kartu kreditnya jebol, enggak karu-karuan dan utangnya gini, dan akhirnya bahkan dia dipecat dari pekerjaannya, datang ke rumah saya, mau saya bantu, mau keluarkan kartu kredit itu semua. Mana yang biayanya 0, tahunannya 0, yang gratis, yang bunganya paling rendah mana? Ini sisanya gunting, sisakan satu aja. Satu pun ditaruh di mana? Ditaruh baskom, dikasih air, di freezer, dibekuin. Itu untuk apa? Kalau Anda nggak usah pakai, karena dia ngaco makainya gitu ya. Jadi potong dulu kartu kreditnya, jadi nggak cari gampang. Terus berikutnya begini, kita jatah aja modelnya, wes gak pakai ATM, pakai amplop. Satu hari alokasi. Gitu alokasi 30 hari, satu hari berapa? Misalnya satu hari 30.000, satu hari 30.000, pakai amplop aja. Ini model-model konvensional pengaturan uangnya kuno sekali, tapi itu jadi kita lebih tertib. Kalau boleh pakai ATM, tariin, boleh bayar pakai debit, boleh bayar pakai kartu kredit, jebol-jebolin. Caranya bagaimana? Hindarkan dari percobaan. Kartu kredit potongin aja. Istri saya aja pada waktu menikah dengan saya, perjanjiannya kan jelas bahwa uang istri saya adalah uang saya, uang saya adalah uang saya. Itu prinsipnya istrinya Patung ya? Enggak, prinsip saya gitu ya. Uangnya istri adalah uang saya, uang saya, kok enak saya. Karena saya bisa ngatur duit lebih dari istri saya gitu ya. Pada waktu itu, makanya saya didik dulu dan saya lihat langsung saya minta kartu kreditnya, saya gunting langsung seketika. Enggak, udah perjanjian. Jadi saya ngatur keuangan. Sekarang dia makin lama makin tertib, makin bagus, makin beautiful lah. Tapi sebelum punya habit untuk bisa mengontrol, kartu kredit gunting dulu deh. Jadi hindarkan dari percobaan. Nah, hindarkan juga dari kebiasaan berhutang gitu ya Patung ya. Nah, juga sama. Jadi ini termasuk dari strategi Financial Revolution-nya Patung nggak atau bagaimana? Oh iya, kita ajarkan lebih detail. Dan more than that, kita rubah secara emosi. Jadi harus ada painful-nya. Kalau Anda tidak bisa membayangkan bahwa, mengimajinasikan bahwa ketika Anda boros seperti tadi, besar pasak dibanding tiang, itu ternyata benar-benar duitnya sangat-sangat membuat kita sengsara nantinya. Ya mungkin Anda akan boros ini dan sepanjang masa. Tapi kalau Anda bisa merasakan emosinya, sekalian Anda bisa berhenti saat itu juga. Nomor. Mantap. Jadi langsung ya, untuk Anda yang penasaran langsung pengen tahu gimana cara-caranya Pak Tung dalam buat Financial Revolution ini, Anda bisa ikutin seminarnya Pak Tung ya. Ya, tanggal 28-29 September. Tanggal 28 dan 29 September ini ya Pak Tung ya. Yes, ini di Tanah Abang. Informasi terakhir nih Pak Tung untuk Smart Listener silakan. Jadi saya kan ada seminar Financial Revolution, merevolusi kondisi keuangan.
Nah, ini tanggal kapan? Tanggal 28 sampai 29 September, Sabtu Minggu. Jamnya berapa? Jam 9 sampai jam 9 malam. Wow. Jam 9 kan 12 jam. 12 jam dan tetap semangat ya Pak Tung. Setengah hari atau 12 jam. Oke. Jadi biasa. Anda boleh platinum, duduk deret paling depan, dapat book 7 CD Happiness Revolution, 5 CD 7 CD Financial Revolution, 5 CD Happiness Revolution, 2 DVD How to Break Income Record, dan Anda dapat lunch sekali dengan saya. Itu totalnya paket itu adalah hadiahnya 8,5 juta sendiri. Anda cukup bayar 10 yang pertama Rp927.000. Caranya bagaimana? Ketik nama, kemudian email, terus kemudian kelas Anda platinum gitu ya, FR. SMS kemana? Ke 08111 08 1-nya 3 kali 63873. Yes. Dan Anda juga bisa kelas VIP, duduk di belakang yang platinum, tidak dapat makan, dapat workbook, dapat 5 CD audio Happiness Revolution, 2 DVD How to Break Income Record, dan kalau general cukup 100.000 Anda dapat workbook dan dapat 2 DVD. Itu 2 DVD sama workbook tuh sama kursinya udah 200.000 lebih gitu ya. Anda cukup bayar 100.000. Tapi kalau Anda mau kelas festival 150.000 Anda boleh datang sekantor. Sekampung juga satu boleh. keluarga boleh. Tapi Anda harus daftar dan tunjukkan kasih Anda tahu betul-betul ya datang. berapa orang yang mau dibawa. Nah, kalau Anda batal, oh Pak Tiga tidak datang, Anda harus ngabarin supaya bisa kursinya kasihkan orang lain. Ada tadi yang kelas amal. Ya, Siapa kalau yang kelas buat amal Anda bilang pengen aku datang tidak bisa gratis? bayar lagi 150.000 juga tidak kuat, mau cari teman tidak ada. Anda bayar pakai doa. Bayar pakai doa boleh ya Pak Tung ya? Jadi doanya itu kepada siapa? Bukan kepada saya, kepada siapapun. Untuk ibu Anda, orang tua Baik, boleh. baik. Ini doa ikutan seminarnya Pak Tung luar biasa loh. Jadi sama caranya Pak Tung ya, ketik Ya. FR, nama, alamat email, kemudian kelasnya, kelas amal gitu ya. Dan kirimkan ke 08 1-nya 3 kali Ya. 63873. Saya ulangi 08111 masukkan handphone Anda sekarang juga. 08111 081-nya 3 kali Yes. 63873. Langsung SMS tuh mengikuti seminar Financial Revolution-nya Pak Tung di tanggal 28 dan 29 September. Oke Pak Tung, kita harus mengakhiri TDW Show kita pagi ini. Mudah-mudahan next time kita juga bisa buat satu sesi lagi Pak Tung ya. 1 jam khusus memang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Yang sudah masih segudang dikirimkan. sekarung. Yang masih 1 lebih tong. dari 10 karung kayaknya Yes, ya pertanyaannya. Tapi mudah-mudahan yang pagi hari ini cukup dulu ya sampai di sini. Nanti minggu depan ataupun ada satu edisi khusus di mana kita khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat SMS dari Smart Listener. Yes. Oke, harus kita akhiri TDW Show kita untuk pagi ini. Akhirnya saya Alina Mahamel. Dan saya Tung Desem Waringin. Kami mengucapkan Salam dahsyat. That was Tay-Day Way Show with Tung Desem Wadding-In. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Tay-Day Way Show.